jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat bergabung dalam channel YouTube GSKI Rehoboth Surabaya. Kami berharap melalui channel YouTube ini, kita semua dapat bertumbuh bersama dalam kebenaran. Visi kami sebagai gereja hanya satu, kami ingin membangun keluarga kerajaan surga dalam kebenaran. Oleh sebab itu, kiranya semua konten yang ada dalam channel ini dapat memberkati kita semua dan memampukan kita untuk hidup dalam kebenaran. Soli Deo Gloria, segala kemuliaan hanya bagi Allah. Jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan, kita mau memulai ibadah kita. Mari kita siapkan hati kita. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikutnya, inilah keputusan kami Tuhan, inilah kesukaan kami Tuhan. Kami lepas semua hak kami, kami mau mengenal kehendak-Mu Bapa. Mengiring Yesus,
kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikan hamba yang berkenan selalu. Mutiara kami Tuhan, Kau yang paling berharga di hidup kami. Tiada ternilai kasih-Mu Tuhan. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memujarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Berikan aku Tuhan Dalam sisa hidupku ini, segarkan jiwaku selalu oleh kuasa firman dan Roh-Mu. ubah hatiku, Hatiku Tuhan, untuk lebih mengasihi-Mu, mengutamakan Kau Yesus, mengutamakan Kau Yesus lebih dari dunia ini. sekali lagi katakan, pulihkan aku Tuhan. Pulihkan aku Tuhan, dalam sisa hidupku ini. Segarkan Jiwaku selalu oleh kuasa firman dan Roh-Mu. Ubah hati kami, ubah hatiku Tuhan, untuk lebih mengasihi-Mu, mengutamakan Kau Yesus, mengutamakan Kau Yesus lebih dari dunia ini. Yang ku ingini Engkau saja, dalam kehendak rencana-Mu. pisahkan Diriku dari dunia ini, semakin ku damba kerajaan-Mu. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. keindahan-Mu Memudahkan dunia, di mataku Engkau termulia.
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Saya percaya hari ini menjadi hari yang istimewa bagi kita semua. Karena kita sudah melewati tahun-tahun ini begitu banyak dengan perjuangan. Sebentar lagi kita akan mengakhiri tahun 2020 dan memasuki bulan November ini. Harapan saya Bapak Ibu tetap menjalani hidup dengan baik dan isi hari-hari hidup dengan baik. Sebab tidak bisa dipungkiri manusia terikat dalam perjalanan waktu. Waktu ini menjadi momentum yang sangat tak ternilai dan sangat berharga. Pengkhotbah sendiri mencatat dalam Pengkhotbah 3 ayat pertama, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Kalau kita membaca ayat-ayat berikutnya, selalu ada waktu untuk lahir, ada waktu menangis, dan seterusnya. Hal ini mengisyaratkan kepada kita bahwa manusia terikat dalam perjalanan waktu. Waktu yang sudah berlalu tidak mungkin dapat terulang kembali. Sehingga waktu itu menjadi sesuatu yang tidak ternilai. Oleh sebab itu saya mengajak kita memaknai dan mengisi hari hidup kita ini dengan benar. Sebab kehidupan ini adalah suatu momentum. Momentum ini hanya satu kali diperoleh oleh masing-masing individu. Dan semuanya itu tidak akan kembali lagi. Sebab setiap kita harus menggulirkan hidup dari hari lepas hari, minggu lepas minggu, bulan berganti bulan, dan tahun berganti tahun. Inilah perjalanan manusia yang ada di bawah kolong langit. Perjalanan ini pasti ada akhirnya, ada ujungnya. Jangan ceroboh memaknai hidup dengan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Sebab di dalam Pemazmur ayat 90 ayat 10 dikatakan, masa hidup kami 70 tahun. Dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Pemazmur mencatat umum manusia itu memiliki rulasi yang sangat terbatas. 70 sampai 80 tahun. Kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Kita sadar. Ini adalah rulasi yang masing-masing kita miliki. Belum tentu kita mencapai angka 70 atau 80. Bahkan bisa lebih di bawah itu. 40 tahun, 30 tahun, 20 tahun, dan seterusnya. Oleh sebab itu pada kesempatan ini kita sadar manusia terikat dalam perjalanan waktu. Waktu harus menjadi sesuatu yang sangat-sangat tidak ternilai, melebihi segala apapun yang kita miliki. Kita tidak bisa membeli waktu. Kita tidak bisa membeli waktu. Sekalipun kita punya kehormatan, kekayaan, berbagai hal yang bisa kita raih dalam hidup ini, tapi kita tidak bisa membeli waktu. Kita punya uang 10 triliun pun tidak bisa membeli 1 detik waktu pun, apalagi 1 menit. Tidak ada yang bisa kita raih. Maka perjalanan waktu ini menjadi momentum yang sangat tidak ternilai kalau kita sungguh-sungguh memperkarakan hidup kita di hadapan Tuhan. Sebab kita semua akan menghadap pengadilan Tuhan dan mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan dalam hidup ini, baik ataupun jahat. Di pengadilan Tuhan semua kita ini telanjang. Tidak ada sesuatu yang dapat kita sembunyikan.
Sebab kematian ini tidak meniadakan kesadaran kita. Kematian ini tidak meniadakan kesadaran kita. Ketika kita meninggal, kita masih memiliki kesadaran. Inilah yang mengerikan Bapak Ibu. Kita masih memiliki kesadaran dan kita akan mempertanggungjawabkan hidup kita di hadapan Tuhan. Hidup manusia dikatakan taruhlah 100 tahun. Tapi 100 tahun ini dibanding 1 miliar tahun tidak ada artinya. 100 tahun dibanding 2 miliar tahun tidak ada artinya. Apalagi 100 tahun dibanding dengan 1000 triliun tahun tidak ada artinya. Apalagi 100 tahun dibanding kekekalan. Aduh, sama sekali tidak ada artinya. Hidup ini seperti setitik air di lautan air keabadian. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang terkasih dan jemaat yang saya cintai dimanapun berada, betapa berharganya hidup kita di dunia ini, dunia yang singkat. Oleh sebab itu kita harus memaknai dengan mengisi hidup kita dengan benar. Hidup kita itu menjadi berharga dan menilai kalau setiap detik, setiap menit kita isi dengan makna yang benar. Itu merupakan harta yang tidak ternilai. Kita menjadi berharga bukan karena kita memiliki berbagai prestasi, kesuksesan hidup, bahkan harta yang melimpah. Sebab semuanya itu akan ditanggalkan. Tidak ada sesuatu yang kita genggam. Apapun yang kita raih dalam hidup ini suatu hari kelak, suka atau tidak suka, semua akan kita lepaskan. Oleh sebab itu kita mau belajar meletakkan pengharapan kita hanya kepada Dia yang menjadikan kita berharga. Keberhargaan kita ketika kita mengisi hidup kita sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Keberhargaan kita bukan terletak dengan prestasi hidup, nilai diri kita, bahkan apa yang kita kenakan. Bukan. Keberhargaan kita justru terletak sejauh mana kita mengenal Dia dan Dia mengenal kita. Ini adalah anugerah yang terbesar. Makanya Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita agar kita menyembah Tuhan. Menyembah Tuhan itu artinya memberi nilai tinggi kepada Tuhan. Seperti yang dikatakan dalam Yakobus 4 ayat yang ke-8. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Tuhan Yesus sendiri memberikan makna kita hidup ini harus ada penyembahan kepada Allah. Penyembahan kepada Allah itu artinya memberi nilai tinggi kepada Tuhan, menjunjung Tuhan lebih dari segala sesuatu, baik dengan sikap kita, perbuatan kita, tutur kata kita. Ketika kita menjalani hidup ini, kita memuliakan Dia. Ini kesempatan dan tidak pernah terulang. Kenapa kita tidak menggulirkan hidup ini hanya untuk memberi Dia penghormatan yang terbaik? Dia yang teristimewa dalam hidup kita. Apalagi kita melihat masa lalu hidup kita. Kita orang yang tidak mengenal Tuhan, hidup dalam kubangan dosa. Sekarang kita diangkat dan diadopsi menjadi anaknya. Ini anugerah. Dan sekarang Tuhan ingin kita memberikan seluruh hidup kita persembahkan untuk menyembah Dia. Berbakti kepada Tuhan artinya kita berlaku seperti apa yang Tuhan inginkan. Berbakti kepada Tuhan juga bisa dimengerti bagaimana kita belajar mengerti kehendak Tuhan untuk dikenakan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, satu-satu yang berharga dalam hidup kita adalah kita mau belajar mengerti kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya.
Inilah prestasi abadi. Mengerti kehendak Tuhan untuk kita lakukan dan menyelesaikan apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kita. Tentu semua yang kita lakukan dalam hidup ini harus sesuai dengan kehendak Allah. Sehingga apa yang kita lakukan itu selalu sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Sebab manusia itu makhluk yang istimewa. Kita boleh melakukan apa yang Tuhan inginkan. Waduh, ini kesempatan. Tuhan ingin menjadikan kita partnernya untuk menyelesaikan pekerjaannya. Ini adalah kehormatan. Sekalipun kita memiliki kehendak bebas, namun kita mau melakukan apa yang kita kerjakan itu sesuai dengan keinginan Tuhan, yaitu irama hidup yang selalu menyenangkan Tuhan dimanapun dan kapanpun kita berada. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, jangan sama seperti Adam dan Hawa yang diberi potensi begitu besar, yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, yang seharusnya Adam dan Hawa bisa melakukan kehendak Tuhan. Tetapi kita melihat Adam dan Hawa jatuh dalam dosa dalam Kejadian pasal ketiga karena dia terbujuk oleh buayan si ular. Kalau jika engkau makan buah ini, kamu akan menjadi seperti Allah. Ini tidak sesuai dengan rancangan Allah. Rancangan Allah bagaimana Adam dan Hawa hidup dalam koridor Tuhan, hidup dalam tatanan Tuhan, melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Tetapi disinilah kita melihat ini yang terjadi dalam kehidupan Adam dan Hawa. Dia tidak mengisi hidupnya dengan momentum yang berharga. Ini tidak boleh ada di dalam hidup kita. Kita belajar dari sejarah tokoh-tokoh hebat baik di dalam perjanjian lama maupun tokoh-tokoh yang ada di dalam perjanjian baru. Bagaimana orang-orang yang berjalan dengan Tuhan, yang melakukan kehendak Tuhan, yang disebut bapak orang beriman, bapak Abraham, bahkan Nuh, bahkan dia taat membuat bahtera di atas gunung yang tidak masuk logika pada waktu itu. Kita melihat tokoh-tokoh hebat seperti Paulus, bagaimana dia menganggap segala sesuatu menjadi sampah karena pengenalannya kepada Kristus lebih mulia daripada semuanya itu. Dia melakukan kehendak Allah karena dia tahu Tuhan lebih bernilai dari apapun. Bahkan seluruh yang menjadi kebanggaan hidupnya ditanggalkan sebab pengenalannya akan Kristus Yesus lebih mulia daripada semuanya itu. Biarlah kesempatan pagi ini Bapak Ibu yang terkasih, kita mau mengisi hidup kita dengan benar. Jangan lagi kita menoleh ke belakang masa lalu kita. Apapun kesalahan dan dosa yang kita lakukan, Tuhan telah lupakan dan Tuhan ampuni. Dan kita mau komitmen, Tuhan beri aku kesempatan. Aku mau menjadi orang yang berkenan di hadapan-Mu. Makanya Paulus berkata di dalam Roma 12 ayat 1 sampai ke 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Tuhan mengajar kita mempersembahkan apa? Harta seluruhnya. Seluruh hidup kita persembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Ini adalah ibadah yang sejati. Bagaimana kita mempersembahkan seluruh hidup kita hanya untuk kepentingan Tuhan dan kemuliaan Tuhan. Dan keputusan ini pasti melahirkan tindakan. Keputusan ini pasti melahirkan tindakan. Dan setiap tindakan itu pasti nampak dari ekspresi kita setiap hari.
Semua yang kita lakukan harus menjadi muatan untuk menyenangkan Tuhan. Bukan saja hal yang kelihatan, tetapi hal yang tidak kelihatan, yang bersifat batiniah. Membunuh itu tidak harus menghabisi nyawa orang. Dengan kita membenci saudara kita, orang-orang sekitar kita, itu sudah dikategorikan sebagai pembunuhan. Dan berzina itu tidak harus bersetubuh dengan yang bukan pasangannya. Tetapi ketika kita melihat seseorang dan terbakar libido kita, itu sudah berzina. Ini tidak kelihatan oleh mata manusia. Ini sifatnya batiniah. Tuhan yang bisa meneropong hidup kita. Tuhan yang meneropong hidup kita. Oleh sebab itu kita jaga hati kita. Tidak ada sesuatu yang kita lakukan melukai perasaan Tuhan. Kita makhluk yang istimewa kalau kita boleh menyenangkan Dia. Ini kehormatan Bapak Ibu. Saya mengajak, ayo kita perkarakan untuk berkenan. Hidup kita ini singkat, tidak lama. Hidup ini pun ada ujungnya. Jangan sampai kita mengeraskan hati berpikir hidup ini masih panjang. Ini kita katakan ini manusia yang bodoh. Yang mengisi hari-hari hidupnya hanya untuk memuaskan hasrat dan keinginannya. Tetapi dia tidak pernah mempersembahkan hidupnya untuk kemuliaan Tuhan. Mari saya mengajak bagaimana kita bisa menyukakan Tuhan dalam hidup kita. Kita mau belajar menyukakan hati Tuhan. Mungkin di antara kita ada yang diperlakukan tidak adil. Jangan kita membalas kejahatan dengan kejahatan. Kita belajar mengampuni orang yang bersalah kepada kita dan kita melupakan. Dengan kita memberikan pengampunan, maka kasih Allah akan menguasai kita dan damai sejahtera yang melampaui budi manusia memelihara hati kita. Kalau kita tidak membenci orang, waduh, dari muka kita itu terlihat wajah surgawi, anak bangsawan surgawi, ekspresi kita memancarkan kemuliaan raja. Ya, jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Biarin, yang penting kita berbuat yang terbaik, sekalipun banyak orang tidak suka dan menentang kita. Sebab kebenaran itu tidak bisa dikalahkan. Kebenaran itu mungkin bisa dipersalahkan, tapi tidak pernah dapat dikalahkan. Itu adalah bagaimana kita menyenangkan Tuhan. Yang pertama, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Yang kedua, kita belajar menyukakan Tuhan. Punya kesempatan mencuri, korupsi, wah, kita tidak lakukan. Mumpung gak ada yang lihat nih, aman nih. Apalagi rumah lagi ada kebutuhan. Sekali ini aja Tuhan, aku korupsi, aku manipulasi, besok saya bertobat. Jangan berkata satu kali, pasti ada dua kali, ada tiga kali, dan akhirnya menjadi ikatan. Jangan kita mencuri yang bukan milik kita, jangan mengingini milik orang lain. Waduh, kalau kita punya kesempatan kita tidak mencuri, itu kita memuliakan Tuhan. Jadi memuliakan Tuhan bukan dengan pujian saja, dengan nyanyian yang merdu, dengan liturgi, tetapi dengan sikap hidup kita. Ini bicaranya di batin. Yang ketiga, kita tidak berzina ketika ada kesempatan. Waduh, kita berapa lagi nih? Ini kesempatan emas nih. Seseorang pergi berduaan, misalnya urusan kerja, apalagi seorang wanita karir harus menemani bosnya keluar kota, meninggalkan suaminya, meninggalkan anak-anaknya. Kemudian di hotel tidak ada siapa-siapa. Waduh, bosnya ngajak, ayo. Waduh, kalau kamu ikuti kehendak saya, posisi kamu akan saya pertahankan, bahkan gaji kamu saya akan naikkan, dan seterusnya. Bisakah kita berkata seperti Yusuf? Bagaimanakah mungkin aku melakukan apa yang jahat di mata Tuhan? Yusuf,
Digoda oleh istri Potifar. Sup, sini dong sup. Bobok siang. Bumpung tentara pada pergi berperang. Enggak ada orang. Waduh, istri Potifar itu cantik. Mungkin dia juga punya wanginya. Waduh, harum. Karena pada waktu itu Potifar itu kan kepala panglima Firaun. Wah, apalagi istrinya pakai rempah-rempah. Wangi banget. Sup, bobok siang yuk. Bumpung Tuhan gak ada. Yusuf itu dikatakan Alkitab di dalam Kejadian digoda terus. Tetapi kita lihat Yusuf punya integritas. Dia tidak kompromi. Dia tidak melakukan apa yang jahat. Sekalipun lewat perbuatannya malah Yusuf difitnah untuk memperkosa istri Potifar. Akhirnya Yusuf malah masuk dalam tahanan. Dia dipenjara. Sehingga setan bisa berkata, rasain tuh Yusuf, lu tidak mau sih lakukan ya apa yang aku perintahkan. Coba kalau kamu turuti Yusuf, kamu mah enggak bakalan masuk penjara. Tetapi Tuhan berkata kepada Yusuf, Yusuf, kamu ini hebat. Baru anakku. Kamu memuliakan aku. Sekalipun konsekuensi yang kau terima ini Yusuf, kamu harus menderita. Tapi engkau berharga. Aku dalam pemandanganmu itu indah Yusuf. Kita dipuji Tuhan. Jangan lihat dalam situasi begitu. Kita lihat berikutnya. Yusuf sekalipun dilupakan oleh juru minum yang melupakan jasanya. Tetapi Tuhan tidak pernah diam. Dia bekerja. Akhirnya Firaun mendapat mimpi. Dan Firaun tidak bisa menafsirkan anti mimpi. Akhirnya juru minumnya. Ada satu orang yang mengartikan mimpiku. Panggil dia keluar. Akhirnya Yusuf menerjemahkan mimpi dari Firaun. Akan terjadi kelaparan masa 7 tahun. Terjadi kelimpahan selama 7 tahun. Dan Yusuf dijadikan Perdana Menteri oleh Firaun. Posisinya langsung melejit. Di atas Potifar. Kita kadang-kadang kepengen instan. Kita ingin kemuliaan dunia yang bersifat sementara. Tapi Yusuf ini kita lihat. Dia memilih menderita daripada dia melukai hati perasaan Tuhan. Ini orang yang menyukakan hati Tuhan. Yang keempat, kita tidak meraih keuntungan dengan cara yang tidak benar. Ini kan bicaranya sikap hati lagi. Apalagi kita seorang auditor, seorang accounting, seorang manajemen. Waduh, ini uang perusahaan kita bisa manipulasi. Kita korupsi. Bisa. Tuhan tahu. Ini kesempatan. Kita mau berbuat untuk keuntungan diri atau kita memuliakan Tuhan. Ini kan momentum hidup ini. Tapi kalau kita sebagai orang percaya, saya mengajak kita tetap memiliki tekad dan komitmen untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Mungkin saat ini Bapak Ibu saya sadar, saya tahu, apalagi dunia sekarang ini sedang dilanda oleh COVID-19. Tentu banyak orang sedang mengalami keadaan yang sulit, yang susah, melewati hari-hari hidup ke depan dan seterusnya. Tetapi percayalah kalau engkau hidup berkenan dalam Tuhan, engkau pasti dalam pemeliharaan Tuhan. Sebab Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, dia tidak sampai tergeletak. Tangan Tuhan yang akan menopang kita. Kita percaya hidup kita dalam kontrol Tuhan, dalam pemeliharaan Tuhan. Ayo kita mau belajar. Kita belajar mengkhianati daging kita. Kita mengkhianati daging kita sekalipun ada kesempatan berbuat sesuatu yang tidak pas di hati Tuhan, yaitu melakukan dosa.
namun kita punya komitmen, tekad yang bulat bagaimana kita menyukakan Tuhan dengan hidup tidak bercacat, tidak bercelah di hadapan-Mu. Pak Pendeta Kasan, Bapak sih ngomong mudah, waduh saya sudah berjuang tapi gagal terus Pak. Tapi saya mau beritahu, punya komitmen dulu, punya tekad dulu. Justru karena tekad dan komitmen itu akhirnya menimbulkan kualitas. Dan kualitas itu akan terbangun karena kasih Tuhan. Dan Roh Kudus itu akan memberikan anugerahnya, pertolongannya kepada kita. Sehingga kita bisa menyukakan hati Tuhan dimanapun kita berada. Dan orang seperti ini dia tidak akan puas dengan hal-hal yang bersifat lahiriah. Tetapi hatinya bergelora untuk selalu menyukakan hati Tuhan. Orang yang benar tidak akan puas dalam menyenangkan Tuhan. Dia selalu akan menyenangkan Tuhan dimanapun dan kapanpun berada. Oleh sebab itu Bapak Ibu, jangan lagi kita tertambat kepada dunia dengan segala kesenangannya. Sebab semuanya akan lenyap, akan berlalu, akan berakhir. Inilah yang Tuhan Yesus bahasakan di dalam Yohanes 4 ayat 13 sampai 14. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang kuberikan kepadanya akan menjadi mata air dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai hidup yang kekal. Ini air dunia. Kalau kita meraih dunia dengan segala hasrat kita, kesenangan kita, kita haus lagi. Karena di dalam diri manusia ada satu rongga kosong yang tidak bisa dipuaskan oleh apapun kecuali oleh pribadi Tuhan sendiri. Jadi kehausan jiwa kita hanya Tuhan, bukan dunia. Ini berbicara kepada perempuan Samaria di perigi Yakub. Tetapi kita melihat banyak orang tertawan. Banyak orang tertawan secara permanen sehingga tidak bisa melepaskan diri dari ikatan dunia ini. Orang percaya jangan merasa puas sudah beragama Kristen, apalagi merasa sudah selamat. Ini adalah standar kekristenan yang kurang tepat. Dan kurang dari ini kalau boleh dikatakan adalah Injil yang palsu. Kita harus berusaha menyenangkan Tuhan. Tidak lagi terikat dengan dunia dengan segala kesenangannya. Kiblat hidup kita hanya kita arahkan kepada kerajaan Bapa di surga. Langit baru dan bumi yang baru. Itu yang harus menjadi tujuan hidup kita satu-satunya ketika kita menggelar hidup di dunia ini. Jangan memiliki tujuan lain atau agenda yang lain kecuali Tuhan dan kerajaannya. Sebab inilah prestasi hidup kita untuk meraih berkat abadi bersama dengan Tuhan. Dan kita adalah orang-orang yang Tuhan persiapkan kalau kita memaknai dan mengisi hidup kita dengan berkenan. Tidak bercacat, tidak bercela. Ini kesempatan hidup sekali dan tidak pernah terulang. Saya mengajak, ayo, jangan sia-siakan kesempatan hidup ini. Kesempatan ini mungkin tidak terulang lagi. Apalagi kita tidak tahu kapan kita akan hidup. Kita tidak tahu bulan depan, tahun depan, apalagi minggu depan. Kita nggak tahu. Tetapi yang tahu hanya Tuhan. Tetapi kalau kita mengisi hidup kita memaknai dengan benar, kita adalah pribadi-pribadi yang berkenan. Orang yang semakin haus untuk menyukakan hati Tuhan, ia semakin tidak terikat dengan apapun. Yang penting bukan penilaian orang terhadap kita, namun penilaian Tuhan terhadap kita. Ini yang penting, penilaian Tuhan bukan manusia. Kalau kita lakukan ini, kita mengumpulkan harta di sorga dan kita mau menyenangkan Tuhan. Ayo pada kesempatan ini kita mau berubah dan bertobat. Dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Kami telah mendengar kebenaran firman-Mu pagi hari ini.
Kebenaran-Mu menjamah hati kami. Setiap hati Tuhan jamah, Tuhan ubahkan. Agar menjadi pribadi-pribadi yang terus Tuhan baharui dan roh takut akan Tuhan. Roh Kudus tolonglah mereka untuk hidup berkenan, tidak bercacat, tidak bercela. Hamba serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Hina nama hosonia nama kata kalabaku takaramanya sikatakara. Tuhan, sebelum kami mengakhiri ibadah pagi ini, berkati Tuhan setiap tangan-tangan yang mengembalikan bagi pekerjaan-Mu Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan rahmati. Keluarga, usaha pekerjaan mereka, Tuhan berkati. Bahkan mereka yang di dalam kesulitan, berbagai masalah, Tuhan tolong mereka. Aku serahkan mereka dalam pelindungan mereka. Terima kasih Tuhan. Biarlah doa hamba-Mu menyertai setiap umat-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan mengenal dan memberkati mereka dengan segala berkat anugerah-Mu Tuhan, yang melimpah-limpah di dalam Kristus Yesus, agar mereka bisa mengabdi dan melayani Engkau, tidak dibebani masalah dan kesulitan, tetapi menjadi alat Tuhan yang efektif di tangan-Mu. Kekasih Tuhan, angkatlah kedua tangan-Mu, terimalah segala berkat, kasih anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus, yang akan menyertai kita semua mulai pagi ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita semua masuk dalam kemuliaan-Nya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday. God bless.